Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang numbering pada Microsoft Word. Fungsi dari numbering ini adalah untuk memberikan penomoran yang jelas dan juga merapikan teks yang telah kita ketik. Sehingga teks yang telah kita ketik akan terlihat rapi dan mudah dibaca. Penomoran ini bisa kita lakukan ketika kita sedang mengetik ataupun juga setelah selesai mengetik teks yang diinginkan. Ya, langsung saja kita mulai. Numbering berada di bagian sini ya, di bagian grup paragraf. Apa yang harus kita lakukan pertama? Kita pilih atau tentukan format angka yang akan kita masukkan. Seumpama di sini kita akan membuat judul dulu ya. Membuat numbering. Oke, judulnya seperti itu. Ya, membuat numbering. Oke, tahap pertama berarti kita kasih angka 1. Oke, kita coba pakai yang angka 1 ini. Yang pertama kita bisa masuk ke grup paragraf. Kita masuk ke grup paragraf. Jadi ini langsung ketika nanti kita enter akan masuk ke nomor 2. Kemudian klik numbering. Oke, nah, jadi seperti itu ya. Ketika kita enter ataupun juga kita pengen menambah, berarti masuk lagi. Kita tambahkan lagi seumpama setelah angka huruf atau ini A. Ya. Klik numbering. Kita dapat memilih format angka sesuai keinginan kita. Setelah itu kita bisa memasukkannya. Ya, jadi di sini ketika kita pengennya nambah lagi atau ada sub lagi, kita bisa menambahkan dengan numbering yang berbeda. Kalau kita seumpama ya jauh di sini, karena ada ketikan-ketikan yang lain, kalau kita kadang ngetik angka 3, ini masih bisa. Kadang ketika banyak paragraf yang telah kita ketik, kemudian kita pengen nomor 3, kadang hilang. Karena sudah banyaknya format yang ada. Cara yang mudah adalah gimana? Kita bisa menggunakan format painter di sini. Umpama kita pakai terserah ya, angka 1 atau angka 2 nanti akan menyesuaikan. Kita klik angkanya juga boleh atau di depannya sini juga bisa. Klik format painter, kemudian arahkan di mana nanti kita akan menyamakan atau mengikuti format yang kita inginkan. Kita klik, nah, kita akan menemukan di situ format yang atau angka yang ketiga. Jadi seperti itu. Fungsinya agar lebih bagus. Ya, coba di sini kita masukkan. Ya, kita masukkan di sini. Ketika kita kasih angka 1 di sini, manual di dalam sebuah yang panjang, lumayan panjang, maka akan muncul seperti ini. Tidak akan di sini angka satunya seperti ya itu bukan angka, jadinya cuma bagian seperti di sini, tab home di sini. Terus bagaimana agar lebih bagus ya pakai numbering tadi? Kita coba masukkan bedanya ya. Kita coba lihat perbedaan ya, antara numbering manual dan numbering. Kita masukkan angka, karena di sini tadi angka 3, maka ke bawahnya akan mengikuti. Ketika di sini teksnya nggak terlalu banyak. Kita bandingkan ya. Ini satu untuk menggunakan tombol numbering, blok atau sorot. Nah, di sini berada di bawahnya angka 1. Ataupun juga kemudiannya ini. Tapi di angka 4 ini untuk menggunakan tombol numbering, angka 4 di sini kita bisa melihat bawahnya terus urut di bawahnya. Jadi lebih jelas dan lebih bagus. Kalau kita pengen ini angka 1 bagaimana? Kita klik di sini atau klik di sini ya. Klik kanan.
Klik kanan kemudian klik restart at 1. Oke, jadi langsung berubah ke angka 1. Ataupun kalau kita di sini kok angka satunya ketika ketik angka 1 kok langsung muncul, padahal ingin melanjutkan ke angka selanjutnya, kita bisa menggunakan format painter juga bisa. Oke, klik di sini bisa. Atau kita klik di sini kemudian continue numbering. Nah, jadi seperti itu ya, bedanya cara yang paling mudah seperti itu. Oke, ataupun juga kita pengen custom sendiri atau mengaturnya sendiri. Kita klik di sini ya. Kemudian define new number format. Oke. Seumpama kita pengennya 4.1 ya. Jadi lanjutannya nanti akan 4.1. Oke, semuanya akan berubah. Penggunaan numbering itu untuk mempermudah dan memperjelas apa yang kita ketik. Karena kalau kita cuma ngetik sedikit itu masih gampang, tapi numbering ini sangat berguna ketika kita mengetik banyak. Jadi kegunaannya untuk mempermudah kita dalam penulisan angka di sini agar lebih jelas dan rapi. Kalau kita lihat bandingkan ini yang saya blok ini dengan yang bawahnya, ini akan lebih rapi yang bawah. Oke, cukup ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.